Jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati ya. Seperti biasa kita ceritanya mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman itu tahu video terbaru dari saya. Terus jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Teman-teman, selama saya berbagi cerita di YouTube ya, di video YouTube, saya itu belum pernah ya secara menjelaskan secara teorinya apa itu sakit mah, apa itu GERD, anxiety ya, atau gangguan kecemasan, kemudian apa psikosomatis gitu ya. Saya belum pernah sama sekali membahas mengenai ini secara teori gitu ya. Tapi saya perhatikan dari kalian itu semuanya sudah paham gitu ya. Kalian tidak bertanya-tanya lagi apa sih itu asam lambung, apa itu kecemasan. Sepertinya kalian sudah mengerti gitu ya teman-teman. Mungkin kalian sudah banyak mendengar, melihat gitu ya dari melihat dari YouTube gitu ya. Tetapi yang belum kalian praktekkan itu teman-teman, bagaimana sih cara menjalankan gitu ya, bagaimana cara kalian melakukannya, apa yang sudah kalian tahu gitu ya. Jadi teman-teman, dulu saya juga seperti itu ya. Di awal saya mengalami sakit lambung yang parah-parahnya itu ya, kemudian muncul kecemasan saya yang sangat berlebihan. Saya itu hampir setiap saat itu inginnya melihat video-video YouTube gitu teman-teman, atau cari-cari tahu di Google gitu ya. Saya berusaha mencari tahu setiap apa yang saya rasakan, saya ingin tahu gitu teman-teman. Kemudian saya mulai mengerti gitu ya, apa sih itu gangguan kecemasan gitu ya, apa hubungannya lambung dengan kecemasan gitu. Dari situ saya mulai tahu. Tapi untuk mempraktekkan cara-cara untuk mengatasinya bagaimana, itu yang susah ya teman-teman, yang dulu saya alami ya. Jadi dari situ saya mulai menarik kesimpulan gitu ya, saya memang harus mempraktekkan gitu setiap apa yang saya tahu. Karena meskipun saya sudah dimotivasi, diberi semangat oleh orang terdekat, oleh orang-orang yang mungkin menurut saya tahu mengenai hal yang saya rasakan, saya tidak akan bisa sembuh kalau tidak ada dari diri saya sendiri gitu ya, tidak ada motivasi dari diri saya sendiri, tidak ada semangat dari diri saya sendiri. Saya paham sih teman-teman, kalau misalnya gini ya, kita itu memang selalu berniat gitu ya, kita berniat, kita berjanji. Saat kita mendengar semangat dari orang lain, kita itu mulai memutuskan kita akan mengabaikan gitu ya segala rasa cemas, sensasi-sensasi yang muncul dalam diri kita gitu. Tapi pada kenyataannya teman-teman, pada praktiknya, saat semua sensasi itu datang, kecemasan itu datang, kita lupa gitu teman-teman. Kita seolah-olah tidak yakin, kita tidak percaya bahwa semua itu sebenarnya cuma sensasi gitu ya, cuma kecemasan dari diri kita. Itu cuma bagian dari asam lambung kita gitu. Kita seolah melupakan itu teman-teman. Jadi kita gelisah gitu ya, kalau cemas sudah datang itu kita langsung gelisah, kita langsung panik gitu ya, kita langsung panik. Sebaiknya ya teman-teman, yang kita lakukan itu saat kita merasakan kecemasan itu datang gitu ya, kita benar-benar mempraktekkan bahwa kita harus tenang gitu teman-teman, kita harus tenang. Karena semakin kita gelisah, semakin kita berpikir gitu ya, ini apa, kenapa seperti ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kalau seperti itu pikiran kita, itu semakin menjadi-jadi teman-teman. Jadi seperti yang kita pikirkan itu seolah itu akan kenyataan gitu, seperti akan terjadi.
Jadi benar-benar kita itu harus tenangkan diri gitu teman-teman. Karena dulu saya ya teman-teman, biasanya saat pagi hari atau mulai di jam-jam yang biasanya saya sering kambuh gitu ya, di situ saya mulai gelisah gitu teman-teman. Saya mulai gelisah kalau sudah mulai ada rasa-rasa keringat dingin, sudah mulai rasa badan itu sudah lain gitu ya, kayak meriang, nggak jelas gitu ya teman-teman. Pasti kalian tahu ya rasanya. Kita akan mulai kita itu seolah mulai masuk gitu teman-teman ke alam bahwa kita itu sedang merasakan sesuatu yang lain gitu, yang aneh gitu ya. Jadi gelisah gitu. Kalau saya dulu ya, kalau duduk saya nggak tentu duduk, mulai gini itu ya, lihat lagi telapak tangan, lihat lagi denyut nadi, rasakan lagi telapak tangan gitu ya. Lagi ngomong sama orang lain, saya mulai nggak fokus. Saya biasanya pamit undur diri, pergi kemana, nyari alasan gitu ya, masuk kamar mandi, pokoknya gelisah gitu ya. Kalau saya ya, pengalaman saya mulai berusaha gitu, ini apa ya, kok ini sepertinya lain lagi, ini kayaknya keluhan yang baru lagi, sepertinya ini memang bukan asam lambung, ini kayaknya ini memang benar-benar ada sakit lain ini gitu ya. Jadi kita itu benar-benar dipermainkan gitu ya teman-teman. Kita itu dipermainkan oleh pikiran kita sendiri, karena sensasinya itu apa aja bisa muncul gitu, kapan saja, dan bisa muncul sensasi apa aja gitu teman-teman, karena terlalu banyak sensasinya. Tergantung dari sensasinya itu mau sensasi apa yang muncul di pikiran kita gitu ya teman-teman. Contohnya gini teman-teman, kalau misalnya orang yang normal ya, orang yang normal misalnya terlalu banyak bicara nih, seperti saya misalnya, saya ngomong nih terus ngos-ngosan gitu, atau misalnya habis beraktivitas, habis melakukan sesuatu aktivitas, kemudian napas ngos-ngosan. Kalau orang yang biasa, yang tidak mengalami sakit seperti kita, mereka itu ya biasa saja gitu teman-teman. Dulu kita juga seperti itu sebelum kita mengalami ini kan, paling mereka istirahat sejenak gitu ya. Kemudian kalau sudah tenang baru mereka kembali lagi melanjutkan aktivitasnya atau apapun itu gitu ya. Tapi kalau kita sudah merasa ngos-ngosan, dari ngos-ngosan aja kita bisa cemas teman-teman. Sudah ngerasa napas ngos-ngosan, aduh kenapa ini, kayaknya mau pingsan ya, kayaknya ini ya, kayaknya napas saya mau berhenti ya, pokoknya macam-macam sensasinya gitu ya. Dan kita rasa-rasa gitu, kita hanyutkan pikiran kita gitu ya teman-teman. Kita hanyutkan sampai kita itu merasakan beribu-ribu pertanyaan, beribu-ribu opini gitu ya yang muncul dalam pikiran kita gitu ya. Cobalah sekarang ya kita sama-sama ya, kalau misalnya ada rasa napas ngos-ngosan, ini salah satu contoh. Kita tenangkan diri, kita relax gitu teman-teman. Kita relax, kita duduk, atau mungkin posisi yang nyaman kita berdiri mungkin, atau cari tempat yang membuat kita rasanya nyaman gitu teman-teman. Kita cari tempat yang membuat rasanya, meskipun saat itu pikiran kita mulai kalut nih, mulai gelisah, biarkan saja, kita biarkan saja gitu ya. Lama-lama kalau kita sudah menenangkan diri, kemudian kita beristirahat, ngos-ngosan kita itu pasti akan reda, akan hilang. Meskipun tidak sesaat itu juga langsung hilang gitu ya. Kadang kita kan mikirnya itu kan maunya kita tuh sembuhnya tuh secara cepat gitu ya teman-teman. Kita mau sembuhnya tuh instan gitu ya. Kayak contoh misalnya nih, kita mengalami asam lambung yang masih tinggi produksinya, gas kita itu terlalu tinggi gitu ya, kemudian sampai naik di tenggorokan. Nanti kita itu akan merasakan sensasi panas nih di sini, rasa terbakar di dada dengan di tenggorokan ya. Ada yang mengganjal seperti batu di sini, kemudian di sini juga kayak mengganjal gitu ya. Itu kita akan berpikir aneh-aneh itu teman-teman. Kita mulai berasumsi gitu ya, ini apa, ini kenapa, ini pasti ini pasti ini. Pas pikiran kita jadi
pokoknya bermacam-macam ya. Kemudian misalnya pada saat itu juga, saat kita mengalaminya, kita itu ingin sekali langsung misalnya kita bertanya sama orang lain, apa sih cara mengatasinya kalau sudah merasakan hal seperti itu, kok rasanya mengganjal, gak enak gitu, rasa terbakar gitu ya. Terus kita sudah tahu nih, sudah tahu kita secara teori, mungkin kita dikasih tahu orang yang tahu gitu ya. Kemudian kita pikir bisa langsung sembuh pada saat itu juga gitu ya. Itu tidak mungkin juga teman-teman. Yang pasti kan kalau kita sudah merasakan seperti itu, ya kita minum air putih yang cukup. Karena kan di sini kita kan kering teman-teman. Karena kalau boleh dibilang mungkin luka gitu ya, akibat dari asam lambung itu yang naik sampai di sini. Itu mungkin luka gitu ya teman-teman. Jadi ada rasa kayak kita biasanya ada batuk juga gitu ya. Kemudian kita merasakan yang mengganjal itu tadi. Jadi kalau kita sudah minum air putih, kemudian kita pola makannya benar-benar kita jaga, jangan sampai kita makan makanan yang bisa membuat kita kambuh lagi gitu, asam lambungnya semakin naik gitu ya. Terus pikiran kita tenangkan. Kalau kita sudah tenang, pikirannya, asam lambungnya ini akan reda juga. Pikiran tenang, asam lambungnya juga tenang gitu teman-teman, akan sama-sama tenang gitu. Tapi kalau kita makin kalut, itu akan terus menerus. Jadi kadang kita itu pengennya tuh instan gitu ya, padahal saya sudah minum air yang cukup gitu misalnya ya, saya sudah minum air yang cukup, kemudian saya juga sudah menjaga pola makan, kecemasan saya juga sudah berusaha kok saya abaikan gitu. Kenapa ya kok lama gitu ya belum sembuh-sembuh? Itu karena terlalu kita pikirkan. Coba kalau tidak kita pikirkan, itu pasti akan sembuh. Kan semuanya itu ada proses ya, butuh proses. Apalagi kalau kita memang menyembuhkan diri dengan cara kita itu memang dari diri sendiri. Memang kita itu sembuh dari diri sendiri tanpa kita konsul rutin, minum obat gitu ya, tanpa kita melakukan terapi khusus gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya maksud. Mungkin setiap apa yang saya bicarakan ini mungkin berulang-ulang ya, karena memang dari pertanyaan kalian juga kan memang sepertinya memang itu ya, pertanyaan yang berulang karena beda-beda orang gitu ya. Ada yang baru menemukan video saya, mungkin ada juga yang sudah pulih, mungkin ada yang sudah sembuh ya teman-teman semenjak kalian mengikuti saya. Saya berharap seperti itu ya. Jadi setiap penjelasan saya itu di video itu memang sepertinya berulang-ulang, tapi kalau teman-teman perhatikan pasti ada perkembangan gitu teman-teman. Dalam setiap yang saya jelaskan itu pasti ada perkembangannya gitu ya. Semoga paham ya teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mempraktekannya ya, apa yang saya bagikan ini ya. Dan saya mohon maaf kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat atau terlalu lambat, atau misalnya mungkin cahaya dari video saya ini kurang terang gitu ya, atau mungkin banyak kekurangan gitu ya teman-teman dari hasil video saya ini. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya dan menjadi berkat untuk kita semua teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak buat dukungan kalian. Kita akan lanjut lagi ceritanya ya di next video. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Salam sehat, pejuang lambung sehat.